Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, kader-kader KP Kadriyandu di seluruh Kabupaten Subo, juga kader-kader KP Yandu dimanapun berada, ya khususnya di Kabupaten Gunung Kidul lah. Hari ini saya bersama Bunarti, Sunarti. Oh, ini semuanya Bunarti, ini Narti double ini. Ini Sunarti Dono yang dari Kapanewon. Alamannya di Kapanewon Rongkop ya, Bu? Iya, Rongkop. Di tepatnya di Dusun Bendorubo, RT 01 RW 10 Semigi Rongkop. Satu lagi ini Bu Narti juga ini Narti, Ibu Narti Sombanyu. Alamannya di mana persisnya, Bu? Di Bandung, Sombanyu. Bandung Sombanyu. RT berapa? RT 1 RW 1. Nah, begini Ibu semuanya. Jadi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, sekarang kan kita diwajibkan untuk vaksinasi ya, dan secara bertahap ya. Kemarin mungkin dari para aparatur negara ya, PNS, terus siapa lagi Bu? Aparat desa, pokoknya petugas pelayanan publik. Nah sekarang untuk hari ini dari kader ya Bu, kader terus setelah ya, itu lansia. Ya. Nah kemarin juga di waktu saya pertemuan di desa juga ini Bu, kader disuruh mendata lansia yang akan mendapatkan vaksinasi. Sebenarnya vaksinasi itu kepentingannya apa tuh Bu Narti? Nah, Bu Narti siapa nih yang mau jawab dulu? Bu Narti Dono dulu. Kepentingan vaksinasi itu sebenarnya untuk apa Bu? Kenapa kita harus vaksinasi Bu? Apakah tidak cukup kita dengan menerapkan protokol kesehatan Bu? Kok harus ditambah dengan vaksinasi itu? Kenapa harus seperti itu? Ya. Terima kasih, saya coba menjawab ya. Kepentingan vaksin itu sendiri kan sebetulnya vaksin itu dari virus yang dilemahkan ya. Jadi itu yang betul. Virus dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh. Iya. Nah, itu kan fungsinya biar kita mendapatkan antibodi. Biar tubuh kita tebal ya, Bu. Iya, merangsang untuk membuat antibodi sehingga kalau terpapar dengan virus COVID, nah kita bisa menanggulangi seperti itu. Dengan sendirinya Bu ya? Ya dengan sendirinya karena imun kita bertambah. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan tidak terkena sakit, tapi ya karena kondisi kita meningkat imunnya seperti itu. Iya. Mungkin Bu Narti yang satu mau nambah. Ada tambahan Bu Narti, kenapa kalau kita harus vaksinasi? Tujuan kepentingannya apa tuh vaksinasi itu? Kan sudah ada protokol kesehatan, apa belum efektif Bu ya? Iya, karena vaksin itu pada dasarnya adalah membentuk antibodi baru. Sebetulnya sudah kita di dalam tubuh kita itu sudah ada antibodinya. Zat antibodinya. Nah, ini ditambahkan lagi. Kepentingannya agar lebih mampu tubuh dalam menghadapi ketika ada satu serangan penyakit tertentu. Kebetulan untuk saat ini kan kita baru pandemi COVID ya, pandemi COVID. Nah, itu ditambahkan imunisasi, vaksin COVID-19. Itu kita patut bersyukur karena ketika ada pandemi, sudah ada virusnya, jelas-jelas kita bisa terkena, dan itu ketika ditangani tidak mudah juga. Itu sekarang sudah ada vaksinnya, kita patut bersyukur. Jangan malah takut divaksin, tapi justru mari kita berbondong-bondong bersemangat untuk bisa mendapatkan vaksin ini demi kesehatan fisik kita bersama-sama juga ya, bukan cuma kita tapi juga orang lain. Kepentingannya bersama. Ketika kita hanya mendapatkan sendiri, orang lain tidak, yaitu hasilnya akan sama saja karena kita belum sama-sama kebal. Makanya sekali lagi jangan malah takut atau cemas atau khawatir dengan vaksin ini. Atau malah membuat isu-isu yang tidak. Nah, jangan membuat isu yang ketika kita juga tidak tahu secara jelas. Itu untuk kepentingan kenapa kita harus divaksin. Jadi ini bukan kepentingan seolah
kepentingan instansi atau bukan, tapi ini kepentingan kita bersama demi sehatnya lingkungan kita sampai ke dan memang kalau sejauh ini juga kalau dari berita yang saya baca memang ini ya kalau itu semuanya, jadi dengan adanya vaksinasi ini itu cukup efektif untuk menekan angka pertambahan dari terjadinya kasus COVID di wilayah masing-masing begitu. Terus begini Bu, saya ingin bertanya mungkin kepada nanti mungkin Bu Narti bisa menjawab, Bu Narti juga bisa. Kenapa kok pilihannya pertama-tama kepada yang diutamakan, yang diprioritaskan, kenapa petugas pelayanan publik? Kita tahu ya urutan yang pertama mendapat vaksin itu kan pelayan kesehatan petugas kesehatan, karena tugas kita sehari-hari langsung berhadapan Bu ya. Kita kan di garda terdepan, jadi kan langsung menangani pasien COVID. Jadi paling rentan Bu ya? Iya, jelas paling rentan. Nah, untuk antisipasi itu dan juga untuk menambah kekebalan petugasnya, nah itu diprioritaskan untuk yang petugas kesehatan itu yang pertama diberikan vaksin COVID seperti itu. Dan nanti kan lanjutnya terus setelah petugas kesehatan sampai ke pelayanan publik dari instansi-instansi, dari guru, dari TNI Polri, kemudian baru nyasar ke masyarakat. Terus ini Bu, dari segmen masyarakat, kenapa kok yang ditamakan ini Bu? Tadi kan petugas pelayanan publik ya Bu, terus masyarakat. Terus saya ingin tanyakan kenapa yang dari komponen masyarakat yang ditamakan adalah kaum lansia, itu alasannya apa? Ya, alasannya karena tingkat kerentanan kondisi daripada lansia dibanding dengan mereka utamanya remaja atau remaja dewasa. Nah itu kan daya tahan tubuh, tingkat kekebalannya itu sudah lebih rentan dibandingkan yang remaja, yang bukan lansia gitu ya. Nah, itu alasannya karena di usia lansia itu cenderung kondisi antibodinya sudah melemah dan kemungkinan besar mudah terjadi atau terserang oleh penyakit tertentu. Nah, utamanya kalau virus itu kan cepat ya, virus itu menjangkitnya kan lebih cepat karena memang ya nggak kelihatan tapi ada. Betul. Kemudian tingkat kewaspadaan pada lansia itu pun juga kadang ini ya jelas berbeda-beda, tapi tingkat kedisiplinan itu kadang-kadang kurang gitu ya. Jadi itu juga bisa memicu mudahnya terjangkit penyakit ini. Nah, setelah lansia, siapa lagi Bu? Kalangan mana yang setelah lansia? Balita atau? Bukan. Remaja. Nanti setelah lansia itu kan sasarannya 60 tahun ke atas. Dan nanti setelah ini lansia selesai, ini sasarannya yang usia 15 tahun sampai 59 tahun. Jadi usia produktif Bu ya? Usia produktif gitu. Jadi sampai pralansia gitu kan 59 tahun gitu. Kalau ibu hamil nggak boleh Bu ya? Ibu hamil ibu menyusui enggak? Kalau busui itu kemarin masuk, tapi ibu hamil sementara belum diberikan karena ibu hamil juga mendapatkan vaksin TT. Terus begini Bu, ini kan masih banyak di masyarakat yang mungkin karena belum tahu atau mungkin termakan hoax barangkali, termakan isu yang atau berita informasi yang kurang benar, kurang selektif. Kadang mereka sudah horor dulu Bu, wah nanti di vaksin tuh menakutkan atau bagaimana. Mungkin Bu nanti bisa menggambarkan sebenarnya vaksin itu sedemikian menakutkan ataukah sebenarnya tidak biasa-biasa aja, malah enak, malah enjoy, atau bagaimana atau Bu prosedur untuk kita memperoleh vaksin di vaskes? Kalau saya sendiri ya, saya sebagai petugas kesehatan divaksin itu ya malah senang karena kan kita mendapat kekebalan. Betul. Itu kan kaitannya dengan pekerjaan kita yang selalu kontak dengan masyarakat, pasien, terutama juga kadang ada yang sudah terpapar, terkonfirm, nah itu kan sebetulnya vaksin ini sangat menguntungkan. Sangat membantu. Jadi mungkin untuk masyarakat umum ya kadang sendiri-sendiri ya, ada yang kalau takut suntik seperti itu, jadi kan sebelum dilaksanakan vaksin kadang wis takut dulu, tapi sebetulnya tidak apa-apa ya. Ya memang ada
yang namanya efek samping ya, kejadian ikutan pasca pemberian imunisasi. Iya Bu, kayak Pak Hud juga itu. Ya, tapi kan masing-masing masing-masing orang itu kan tidak sama. Tidak ya. sama. Kadang ada yang sedikit pusing, kemudian tahu sampai demam loh, sampai demam panas sampai sore. Tapi itu kan namanya kipi ringan. Ya. Ada yang paling berat itu malah psikisnya. Nah, karena ketakutannya ketakutannya lebih kuat. Nanti pas mau di screening tensinya tinggi. Betul. Jadi kayak kalau seorang mau MO Ibu ya, ketika sampai rumah sakit malah tensinya tinggi, akhirnya pulang lagi. Jadi kan memang sebetulnya mau divaksin itu saran saya ya sehari sebelumnya tidur ya jangan terlalu malam, kemudian paginya itu mempersiapkan diri, mungkin pas kalau belum puasa dulu ya. Kalau pas ini divaksin nggak apa Bu? Tetap nggak masalah ya? Iya nggak masalah. Kita kan tetap divaksin ya, tetap vaksin tetap laksanakan. Iya. Karena itu kan tidak membatalkan puasa. Tidak. Itu kan sudah ada fatwa dari MUI. Yang membatalkan itu kalau infus itu membatalkan puasa, infus itu. Tapi kalau suntik KB, vaksin tidak membatalkan puasa. Ya itu aja. Yang penting mental kita siap dulu ya.